kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Untuk hari ini ada informasi apa saja, Matt? Ya, Loren dan juga pemirsa, berita utama hari ini datang dari PT Kereta Komuter Line mendatangkan kereta dari Jepang. Ada pula pelatihan teknologi informasi untuk penyandang disabilitas. Selain itu, pada segmen bincang nanti kami akan membahas tentang fenomena kemarau basah di Indonesia. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ kembali melanjutkan program pengadaan kereta rel listrik yang telah rutin berlangsung sejak tahun 2009. 60 unit kereta rel listrik ex Tokyo Metro Jepang ini memiliki teknologi yang dapat menghemat energi listrik dan sekaligus bisa meningkatkan akselerasi KRL. Tahun ini, Kereta Komuter Jakarta atau KCJ mendatangkan KRL seri 6000 dari Tokyo Metro Jepang. Sebelumnya 12 rangkaian kereta dengan jenis yang sama juga telah didatangkan ke Indonesia pada tahun 2011. Kereta yang didatangkan dari Jepang pada Jumat lalu telah menggunakan teknologi Variable Voltage Variable Frequency atau Triple VF. Teknologi ini bisa menghemat energi listrik dan membuat akselerasi KRL lebih halus. KRL ini nantinya akan beroperasi dengan formasi 10 kereta, sebagaimana formasi awal dari Jepang. Hal ini sejalan dengan program PT KCJ, yang menambah rangkaian KRL dengan formasi 10 dan 12 kereta untuk meningkatkan kapasitas angkut. Tahun 2017, PT KCJ menargetkan dapat melayani 285.600.960 penumpang, atau 10,9% dari realisasi penumpang tahun 2015, yaitu sebesar 257.527.772. Sama, tahun ini kita juga mendatangkan dari Jepang. Kita beli dari salah satu operator di Jepang, Tokyo Metro, dan hari ini sudah datang 30 kereta, ya, dari rencana pembelian 60. Jadi mungkin nanti sampai akhir tahun datang lagi 30, sehingga tahun ini lengkap menjadi 60 kereta. Ini kan mengalami pengujian dulu, nanti ada pemeriksaan internal, pengujian internal. Setelah itu kita akan meminta kepada jajaran Direktur Keselamatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia itu untuk menguji statis, menguji dinamis. Pada saat nanti tim itu menyatakan memang ini layak untuk dioperasionalkan, baru kita operasionalkan. KRL yang telah datang kini disimpan dan ditinjau kembali fungsinya di Stasiun Pasoso, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, untuk nantinya mendapatkan perawatan dan dapat digunakan secepatnya sebagai moda transportasi darat. Aprisani Angelin, Gunadi, DAI-TV. Ya, pemirsa, bagi pengguna kereta api khusus kereta komuter Line Jabodetabek tentu sudah tidak asing lagi dengan fasilitas tempat duduk prioritas. Ya, tempat ini merupakan tempat khusus yang sengaja disediakan bagi yang memerlukan, seperti ibu hamil, ibu membawa balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Meski demikian, masih saja ada penumpang yang tidak memiliki keterbatasan menggunakan kursi prioritas ini. PT Kereta Komuter Jabodetabek atau KCJ terus meningkatkan pelayanannya kepada para penumpang. Salah satunya adalah dalam penyediaan bangku prioritas yang diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu membawa balita, lansia, serta penyandang disabilitas. Informasi penggunaan bangku prioritas dipasang pada papan berwarna biru lengkap dengan gambar dan tulisan, sehingga bisa dibaca oleh seluruh penumpang. Selain pengumuman dalam bentuk tulisan, informasi mengenai peruntukan bangku prioritas juga disampaikan melalui pengeras suara, serta para petugas ditempatkan di gerbong kereta. Namun nyatanya, masih ada penumpang yang tidak memiliki keterbatasan menggunakan bangku prioritas. Nyari bangku sendiri kadang-kadang juga ada yang respon gitu ya, baik gitu, tapi kebanyakan enggak ya kalau saya lihat ya. Tadi saya dari Bekasi malah berdiri sampai Manggarai gitu loh. Banyak yang melihat ya pura-pura tidur, pura-pura nggak ngelihat aja gitu. Tapi juga kita nggak bisa memaksakan ya, karena mereka posisinya seperti tidur atau seperti nggak ngelihat atau apa gitu ya, seperti itulah. Penumpang kereta lainnya menilai kesadaran para pengguna sangat diperlukan dalam memberikan tempat duduk prioritas kepada mereka yang memerlukan.
sih kalau untuk itu kitanya jadi yang nggak enak karena bukan prioritas kali ya. Jadi ya ikutan berdiri aja kecuali kalau emang ada yang sadar diri. Untuk sementara fasilitas bagi penyandang disabilitas masih terbatas pada penyediaan bangku prioritas. Namun kedepannya pihak KCJ akan menambah berbagai fasilitas yang ramah penyandang disabilitas. Kita ini kan bertahap ya, karena memang beberapa infrastruktur stasiun kita itu juga dari awal pembangunan dulu didesain itu sebetulnya ada atau banyak yang belum memperhitungkan itu. Nah, ini kita lakukan bertahap ya. Apa yang sudah kami lakukan? Misalnya begini, di semua stasiun itu sudah kita siapkan kursi roda. Itu boleh dicek. Dan petugas yang siap selalu membantu. Dan sudah banyak sekali ya dibantu petugas. Bahkan kursi roda itu ada yang tipe kecil karena menyesuaikan dengan eskalator yang terpasang, misalnya gitu ya. Itu udah ada. Kita juga sedang mengejar progres misalnya pembuatan ram bidang miring yang menuju peron supaya kursi roda bisa naik. Itu juga ada beberapa stasiun. Aprisani Angelin, Gunadi, DAI TV. Baik, masih seputar dunia transportasi pemirsa. Tim Mobil Listrik Nasional Universitas Indonesia kembali meramaikan dunia otomotif Indonesia dengan meluncurkan 4 kendaraan listrik pada pertengahan bulan Juli lalu. Ya, proyek kendaraan listrik yang terdiri dari bus dan city car ini telah dimulai sejak tahun 2012 lalu atas amanah dari pemerintah Indonesia melalui Kemenristek Dikti. Inilah Molina F-Bus. Bus listrik dengan kapasitas 60 tempat duduk yang didesain dan dikembangkan Tim Mobil Listrik Nasional Universitas Indonesia. Bus ini memiliki daya motor maksimum 220 kW dan 300 Ah. Dalam daya penuh, bus listrik ini mampu menempuh jarak hingga 16 km dan menawarkan kenyamanan bagi para penumpang tanpa getaran mesin layaknya bus konvensional. Bus ini diklaim sebagai pelopor bus penumpang berkapasitas besar dan bertenaga listrik pertama di Indonesia. Tidak hanya merubah sistem mesin, tim Molina UI juga merancang sendiri keseluruhan dari tampilan dan fungsi bus sejak awal pengerjaan hingga bus siap dioperasikan. Jadi ada 4 kendaraan, satu itu adalah bus dengan kapasitas 60 penumpang dengan panjang 12 meter. Itu menggunakan motor listrik BLDC dengan daya 220 kW. Kami mendesain dari awal untuk sebagai bis listrik seperti itu. Jadi dari desain awal. Namun tentunya kami menggunakan komponen-komponen yang ada di pasaran. Dari 5 perguruan tinggi yang diamanahkan untuk mengembangkan kendaraan listrik, UI merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang mengembangkan teknologi bus listrik ini. UI itu juga melakukan penelitian untuk bis listrik karena di lingkungan kampus kami menggunakan shuttle bus yang biasa disebut bis kuning atau bikun. Nah, itu rencananya nanti akan kami operasikan menjadi bus listrik seperti itu. Karena Universitas Indonesia membuat sistem pemeringkatan ranking kampus antara lain yang kami namakan Green Campus. Sehingga salah satu parameternya itu ingin kami penuhi dengan penggunaan bis listrik di Universitas Indonesia. Ya pemirsa, bus listrik yang diberi nama Molina EV Bus ini rencananya akan menggantikan keseluruhan dari fungsi bus kuning UI berbahan bakar solar sebagai alat transportasi internal kampus UI. Hal ini merupakan salah satu dari upaya untuk mewujudkan UI sebagai Green Campus. Dari Depok, Jawa Barat, Ferawati, Yoga Pratama, DAI TV. Ya, dari 4 kendaraan listrik yang diluncurkan oleh tim Molina Universitas Indonesia, terdapat 1 buah bus berkapasitas 60 penumpang yang rencananya akan digunakan untuk transportasi internal UI. Selain itu, tim Molina UI juga memperhatikan kemungkinan perluasan manfaat bus ini untuk menjadi transportasi massal yang aman, nyaman, murah, serta ramah lingkungan. Gas buang kendaraan bermotor yang mengandung karbon dioksida merupakan salah satu polutan yang menjadi penyumbang efek pemanasan global dunia. Kebutuhan akan udara yang sehat mendorong berbagai negara untuk menekan kadar karbon dioksida, salah satunya dengan mengembangkan kendaraan listrik. Upaya ini pun ditempuh oleh Indonesia melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengamanahkan 5 perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya Universitas Indonesia.
Sejak tahun 2012, UI memulai program pengembangan riset industri strategis tersebut dan berhasil meluncurkan 4 kendaraan listrik pada 18 Juli 2016 lalu. Keempat kendaraan listrik tersebut adalah bus konversi electric vehicle, City Car Mekara Electric Vehicle atau MEV1, City Car MEV2, dan City Car MEV3. City Car MEV1 adalah hasil konversi kendaraan listrik dari generasi pertama dengan penerapan motor listrik hasil rancangan tim Molina UI dengan kapasitas 25 kW. Sedangkan City Car MEV2 merupakan konversi dari kendaraan komersial dan menggunakan motor AC induksi dengan daya 7,5 kW. Dan City Car MEV3 merupakan konversi dari kendaraan komersial dengan sistem hybrid menggunakan motor AC induksi dengan daya 32 kW. Dengan menggunakan sistem serial hybrid, diharapkan MEV3 memiliki jangkauan jarak tempuh kendaraan yang lebih jauh. Total dana kalau yang terakhir ini kami mendapatkan amanah 13,5 miliar. 13,5 miliar itu kami menghasilkan ada 10 luaran. Misalkan tadi ada 4 kendaraan, kemudian ada stasiun pengisian listrik, kemudian ada alat untuk mengurangi hambatan gerak kendaraan, ada alat istilahnya apa ya, alat intelijensi kendaraan dan lain-lain seperti. Riset dan pengembangan kendaraan listrik ini dilakukan oleh tim mobil listrik nasional UI atau Molina UI yang terdiri dari ratusan dosen dan mahasiswa UI dari berbagai latar belakang ilmu, baik dari bidang teknik, sains maupun sosial. Selain mengembangkan kendaraan listrik, tim Molina juga mengkaji aspek ekonomi, hukum dan sosial budaya terhadap teknologi kendaraan listrik untuk mengetahui sikap penerimaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Selain kendaraan listrik, tim Molina UI juga mengembangkan stasiun pengisian kendaraan listrik yang mampu mengisi daya hingga 250 kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Ferawati, Yoga Pratama, DAI TV. Pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kemarau basah yang melanda Indonesia. Karena itu tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya di ibu kota, yakni mewaspadai kemarau basah yang berkepanjangan. Betul. Ini seperti kita tahu ya, Loren, bahwasanya bulan Juni, Juli lalu ini kita merasakan bahwasanya ternyata curah hujan ini lumayan tinggi, normalnya 100 sekarang 120 mm. Dan kalau kita lihat sebenarnya kemudian masyarakat menjadi lumayan was-was karena memang bulan Mei, Juni, Juli ini memang kalau dalam siklus normalnya tidak terjadi anomali, ini kemudian adalah musim kemarau. Tapi kemudian curah hujannya juga lumayan tinggi sebenarnya. Tidak terlalu tinggi sekali, tapi adalah kemudian momen-momen di mana turun hujan. Iya, apalagi kadang-kadang terjadinya cukup tiba-tiba ya, Matt. Bisa dari pagi hingga siang panas, kemudian tiba-tiba muncul hujan, dan kadang ini juga bisa disertai petir dan juga bahkan angin kencang gitu ya. Betul sekali. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian kita bisa mewaspadai kemarau basah yang berkepanjangan ini. Telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Hari Tirto Jatmiko selaku Kepala Bagian Humas BMKG. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Di bulan Juni dan Juli 2016 lalu, tercatat curah hujan yang turun meningkat mencapai 120 mm lebih di beberapa titik di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat, mengingat bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus seharusnya merupakan musim kemarau. Intensitas curah hujan yang turun di musim kemarau ini merupakan fenomena yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya akibat suhu muka laut Indonesia bagian barat saat ini lebih hangat. Ditambah dengan angin muson timur dari Australia yang lemah, serta pergerakan angin yang cukup rendah. Sehingga hal ini menyebabkan pertumbuhan awan meningkat dan menyebabkan curah hujan mudah turun di wilayah tertentu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan fenomena musim kemarau yang sifat hujan di atas normal ini biasa disebut dengan kemarau basah. Hujan yang turun akhir-akhir ini sifatnya sesaat, di mana diawali cuaca panas dan turun hujan secara tiba-tiba dengan intensitas ringan hingga lebat. Bahkan kondisi ini berpeluang terjadinya hujan disertai petir dan angin kencang.
Fenomena ini pula disebutkan akan berdampak terhadap tinggi gelombang yang akan terjadi di beberapa pantai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut tentu harus menjadi perhatian masyarakat untuk waspada terlebih pada nelayan yang akan melaut. Ini kalau kita mengacu pada dulu waktu kita sekolah belajar kan musim kemarau ini antara bulan April sampai September, Oktober, Maret ini adalah bulan hujan musim hujan ya. Tapi kemudian terjadi sekarang agak pergeseran atau mungkin Udah ada bergeser, bahkan sudah terbalik mungkin bisa dibilang. bukan terbalik sebenarnya, mungkin lebih kepada ada anomali ya atau penyimpangan atau keanehan yang terjadi pada siklus cuaca yang ada di Indonesia khususnya seperti itu. Nah, nanti akan kita membahasnya. Kita akan langsung sapa dulu Bapak Hari. Halo Pak Hari, selamat datang di Halo Indonesia Pak Hari. Terima kasih sudah datang pagi ini nih. Sama-sama. Pak Hari. Oke. Kalau misalnya kita berbincang tentang fenomena tadi yang disebut dengan kemarau basah ini, sebetulnya apa sih yang disebut dengan kemarau basah, Pak? Oke. Yang menarik adalah kemarau. Musim kemarau itu masih ada potensi hujan. Menjadi basah apabila intensitas hujannya di atas rata-ratanya. Biasanya itu tidak setiap tahun terjadi. Ada waktu-waktu tertentu jika ada anomali. Anomali-anomali itulah yang menyebabkan kita bisa dikatakan kemaraunya kering atau kemarau basah. Dan identik kalau kemarau basah biasanya kok sepanjang tahun nggak ada kemarau. Biasanya seperti itu. Dan berdasarkan data analisis yang terbaru, memang wilayah Indonesia yang dari 340-an lebih itu daerah zona musim baru sekitar 56-57 yang sudah memasukin kemarau dan kemaraunya pendek, musim kemaraunya. Selain itu kemaraunya basah dan selebihnya saat ini masih terjadi hujan dan ada indikasi potensi beberapa wilayah Indonesia sepanjang tahun hujan. Yang biasanya kemarau ada hujan. Seperti itu. Oke, ini kalau kita lihat juga masih terjadi hujan walaupun mungkin intensitasnya tidak terlalu tinggi ya Pak ya. Tapi kemudian menjadi pertanyaan adalah faktor apa sih yang kemudian menyebabkan hujan ketika di musim kemarau ini? Oke. Yang pertama kalau kita melihatnya biasanya masyarakat kita berikan informasi bahwa ada anomali dari El Nino atau La Nina. Itu. Kalau secara musimnya kita melihatnya secara globalnya itu adalah fenomena El Nino sama La Nina. Tapi kalau bicara hariannya maka tidak serta-merta itu berpengaruh. Nah, hujan-hujan yang saat ini bukan karena fenomena El Nino La Nina itu tadi. Adanya IOD. IOD itu indikator Indian Ocean Dipole Mood. I see. Oke, itu berkaitan dengan suhu muka laut di perairan wilayah Indonesia bagian barat masih lebih hangat dibandingkan di Samudra Hindia sebelah timur Afrika. Maka kita mendapatkan aliran dari barat. Selain itu, di perairan wilayah Indonesia suhu muka lautnya masih hangat. Berarti ada dua korelasi. Berarti superimpos. Ditambah lagi belum aktifnya atau masih lemahnya monsun Australia. Nah, berarti ada tiga. Nah, ditambah pola lokal. Pola-pola lokal di wilayah Indonesia yang saat ini notabene kelembapan udara di beberapa ketinggian itu masih cukup basah. Semua itu bersatu padu, bersuperimpos menjadikan potensi pertumbuhan dan pembentukan awan hujan masih cukup tinggi di wilayah Indonesia. Yang menarik saat ini kok nggak ada hujan, ya kan? Yang menarik dari sisi kok beberapa hari ini tidak ada hujan karena di wilayah utara di Filipina itu terjadi badai, maka ketarik semua ke arah sana. Yang tadinya ada potensi itu ketarik ke bawah ke bagian utara, maka bagian utara wilayah Indonesia yang potensi hujannya masih tinggi. Sekarang kami persempit, apakah wilayah Jabodetabek masih potensi hujan? Masih ada. Yang tadi disampaikan, potensi hujannya lebih banyak di bagian selatan, hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang, durasi singkat. Gitu. Oke, nah ini kalau bicara tentang tingkat pertumbuhan awan, itu kan biasanya terjadi di lautan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan awan yang di daratan, Pak?
Oke. Di daratan itu tidak serta-merta langsung ada darat, itu tumbuh awan. Tumbuh awan. Kolaborasi sebetulnya. Kolaborasinya kalau ada proses pembentukan dan pertumbuhan awan hujan itu dimulai dari penguapan. Penguapan baik dari laut, danau, sungai, ditambah lagi vegetasi yang ada di darat. Kalau semuanya itu bersatu padu, terus menjadi kondensasi, pembentukan awan, terus jadi hujan. Proses itu harus kolaborasi. Kalau satu tidak terpenuhi, misalkan di darat itu tidak ada, vegetasi nggak ada, maka tidak optimum terjadinya hujan. Sebaliknya, kalau yang di darat itu hanya mengandalkan vegetasi saja untuk evapotranspirasi atau penguapan, maka tidak optimum hujannya. Jadi perpaduan itulah yang membuat pembentukan dan pertumbuhan awan hujan yang sangat optimum. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, Pak, kalau bicara tentang fenomena ini pasti kan juga akan berdampak tinggi terhadap gelombang yang akan terbentuk di beberapa wilayah pantai di Indonesia. Nah, nanti setelah jeda berikut ini saya juga akan bertanya bagaimana dampaknya terutama untuk nelayan yang akan pergi melaut sebagai negara maritim. Oke, kalau gitu nanti kita masih akan lanjutkan ngobrol dengan Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesudah jeda berikut ini. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita mengaca bulan Juni lalu, tepatnya antara tanggal 16 sampai 18 Juni ini, kalau kita lihat ada fenomena bencana alam di Padang itu ya, banjir, kemudian ada juga tanah longsor di Kebumen dan juga Purworejo, Jawa Tengah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bahwasanya kenapa kemudian ini terjadi. Mungkin tadi seperti kita sudah bahas dengan Pak Hari di segmen pertama adalah memang terjadi anomali atau memang siklus alam yang membuat hal itu terjadi ya. Kita lanjutkan kembali ke Pak Hari. Pak Hari, ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian efek. Tadi kan kita lihat bahwasanya ternyata efeknya banyaknya terjadi di lautan atau samudra. Nah, efeknya dengan gelombang apa? Apakah kemudian gelombangnya menjadi tinggi dan efek ke nelayan seperti apa sebenarnya? Kalau tadi interaksi laut sama darat, impact-nya banjir dan longsor atau banjir bandang bahkan. Sekarang kita persempit lagi impact yang ada di laut. Nah, impact yang di laut, kalau kita bicara normal, itu di bulan Juni, Juli, Agustus itu monsun Australia. Monsun Australia. Berarti kalau monsun Australia, hembusan anginnya cukup kencang, berarti dampaknya gelombangnya cukup tinggi. Nah, dengan adanya anomali ini, kondisinya di atas normal tadi, maka aliran barat pun juga berpengaruh juga. Aliran yang dari Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan selatan Jawa, bahkan selatan Nusa Tenggara. Nah, dari sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu itu juga gelombangnya cukup tinggi, bahkan berdampak pada gelombang pasang akhirnya. Gelombang pasang yang sampai pantai selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sampai ke daratan, bahkan seperti itu. Nah, ini akan berdampak pada nelayan otomatis. Bagaimana nelayan itu dengan gelombang yang cukup tinggi. Gelombangnya bahkan sampai 4 meter. Oke. Jadi gelombang-gelombang tinggi gelombang yang perlu menjadi kewaspadaan 1 hingga 7 hari ke depan itu perairan utara Aceh, Samudra Hindia sebelah barat Sumatera sampai dengan Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara. Oke, itu yang dekat pantai itu ketinggian maksimumnya sekitar 2,5, tapi di samudranya, di tengahnya itu bahkan ada yang sampai 5 sampai 6 meter. Itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Karena kita tahu bahwa nelayan kita masih tradisional dan menggunakan kapal-kapal rakyat, kapal-kapal kecil. Kecuali kalau kapalnya teknologi yang tinggi atau teknologi canggih, itu masih dimungkinkan. Baik, jadi memang nelayan perlu waspada terutama di wilayah lautan ya Pak ya. Nah ini kalau kita bicara tentang fenomena ini, pastinya terkait juga dengan fenomena El Nina. Nah kita akan lihat dulu La Nina. Oke, bukan El Nino tapi La Nina ya. Nah kita akan simak dulu dalam tayangan berikut ini tentang fenomena El Nino. Secara normal, musim kemarau dimungkinkan akan berakhir di bulan September.
kemudian akan beralih ke musim penghujan yang ditandai dengan curah hujan dengan intensitas yang meningkat. Bersamaan hal tersebut, fenomena La Nina diprediksi juga mulai muncul dengan intensitas lemah hingga sedang di bulan Juli dan Agustus 2016. Meskipun demikian, fenomena La Nina yang terjadi dimungkinkan akan mempengaruhi curah hujan menjadi semakin lebat dengan intensitas tinggi. Terlebih jika fenomena El Nina yang kuat bersamaan dengan indeks dipol negatif. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Mengingat jika fenomena La Nina datang dengan intensitas kuat, maka curah hujan yang terjadi potensial disertai petir dengan angin kencang. Kondisi ini tentu dapat membahayakan warga Jakarta, utamanya ketika beraktivitas di luar rumah dan dalam perjalanan. Karena genangan air dan pohon tumbang dapat pula terjadi jika kondisi ini terjadi. Musim penghujan yang disertai dengan fenomena La Nina ini dimungkinkan akan terjadi di akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017. Sehingga masyarakat diharapkan dapat waspada dan mendengar informasi secara akurat yang diberikan oleh BMKG. Ya, ini kalau kita lihat dari tayangan tadi ternyata mungkin ada efeknya yang terjadi sekarang ini adalah ini menyambut ya kalau bahasnya menuju La Nina yang akan segera tiba. Betul. Nah, menjadi pertanyaan adalah seberapa besar atau seberapa persen kuatnya efek La Nina ini masuk ke dalam musim kemarau yang akhirnya bisa disebut dengan musim kemarau basah dan kapan sebenarnya datangnya La Nina, kita tanyakan langsung ke Pak Hari. Pak Hari, kapan datangnya dan seberapa besar sebenarnya efeknya ketika menuju ke La Nina datang itu sendiri? Oke. La Nina, sebelum menuju kapan datangnya, La Nina itu adalah fenomenanya di Pasifik, Pasifik Barat. Jadi mendinginnya suhu muka laut di Pasifik Barat. Kalau yang tahun lalu hangat, itu impactnya di wilayah Indonesia, lebih gampangnya kita terjadi pengurangan intensitas curah hujan. Kalau terjadi La Nina, maka itu peningkatan jumlah curah hujan. Tapi tidak serta-merta langsung ditingkatkan, enggak. Itu di wilayah timur. Wilayah timur kalau dia ada fenomena La Nina, maka aliran yang dari Pasifik menuju wilayah Indonesia bagian timur. Jadi tidak serta-merta kalau dihembuskan angin semuanya rata mendapatkan energi semua, enggak. Kan ada daerah-daerah yang energinya penuh, ada yang enggak. Selain itu ditambah lagi yang dari barat, jangan lupa. Dari barat ya yang dikenal IOD tadi atau dipol mood tadi. Nah, indikasi dari timur sudah ada indikasi El Nino atau La Nina. Indeks El Nino-nya saat ini masih kategori normal atau netral. Jadi belum dikatakan La Nina lemah dan sebagainya. Bagaimana perkembangan ke depan? Itu ada indikasi potensi La Nina lemah. Kapan itu? Pertanyaan berikutnya kan gitu tadi. Kapan itu? Di sekitar bulan Agustus September. Kalau ada fenomena El Nino atau La Nina, indeks El Nino-nya turun terus menjadi minus, maka La Nina itu akan terlihat. Berbarengan dengan itu, kalau dipole mood-nya cukup kuat, terus ditambah perpaduan adanya aliran massa udara basah dari barat lagi, berarti superimpos lagi. Maka di wilayah Indonesia akan hujan. Apakah seluruhnya? Tidak. Tidak serta-merta langsung seluruhnya hujan semua, enggak. Ya, pasti ada daerah-daerah yang superimposnya, misalkan ada superimpos kalau dari 5 faktor hanya 2. Ada yang 5-5-nya. Kalau yang 5-5-nya itulah yang perlu menjadi kewaspadaan. Hujan lebat dan semua. Itu dilihatnya dari mingguan dan harian. Jadi minimal gambaran secara umumnya, secara makronya sudah dapat, mikronya didetailkan di hariannya. Seperti itu. Nah Pak, sesudah jeda berikut kami juga akan membahas tentang bagaimana masyarakat harus waspada dan mendengar informasi dari BMKG mengenai fenomena La Nina ini. Tapi sesudah jeda berikut pemirsa, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hello Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Tadi kalau kita membahas dengan Pak Hadi, ternyata memang ada beberapa faktor yang kemudian membuat musim kemarau ini menjadi kemarau basah. Entah itu karena angin muson, atau kemudian dari IOD atau Indian Ocean Dipole Mood yang kemudian membuat kemarau ini menjadi basah. Nah, menjadi pertanyaan ternyata juga ini menyongsong ya, atau menuju La Nina yang akan datang antara bulan Agustus akan September. meningkat intensitasnya. Betul sekali. Nah, kita kembali ke Pak Hari. Pak Hari, ini baru menuju La Nina saja intensitas sudah agak tinggi nih. Bagaimana kemudian nanti ketika terjadi La Nina? Berarti intensitasnya akan tinggi? Oke. Bisa dikatakan seperti itu. Hujan-hujan saat ini dari Mei Juni sampai awal Agustus ini itu bukan dari, sekali lagi bukan dari La Nina. Bukan dari La Nina. Itu dari angin barat tadi ya? Yang barat tadi. Yang IOD, MGO. MGO itu aliran massa udara basah yang dari barat menuju wilayah Indonesia, ditambah perairan kita yang hangat dan sebagainya. Nah, itu saja sudah berdampak. Apalagi kalau ini sudah terjadi peningkatan nilai indeks La Ninanya. Otomatis tambahan lagi kan gitu. Nah, tambahannya seberapa itu dilihat dari konteks kalau dari hujan bulanannya itu intensitas tinggi. Tapi kita turunkan itu secara makro. Secara mikronya kita bicara kapan sih tingginya? Apakah di minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga? Atau minggu keempat itu didetailkan. Nah, manakala di minggu-minggu itu atau tepatnya di minggu kedua bulan Agustus, maka itu yang perlu kita warning. Sebagai contoh yang kejadian yang di Padang, terus Kebumen, Banjarnegara, kita warning itu hanya waktu-waktu tertentu. Nah, seperti yang mau saat menjelang Lebaran, itu pun jika kita warning untuk wilayah Jabodetabek, khususnya bagian selatan, ternyata benar hulu itu ada aliran yang dari hulu, intensitasnya yang cukup lebat hingga sangat lebat waktu itu. Nah, untuk ke depan, karena dengan fenomena ini masih kita hadapi terus, maka hujan untuk wilayah Jabodetabek itu masih didominasi bagian selatan intensitas tingginya. Jabodetabek bagian selatan yaitu Jakarta Selatan, terus yang berbatasan dengan selatan semua lah. Istilahnya mulai Banten Selatan, Bekasi Selatan, Depok, Bogor. Itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Kewaspadaan terkait apa? Hujan intensitas tinggi secara bulan, hujan intensitas lebat hingga sangat lebat secara hariannya, bisa disertai kilat petir dan angin kencang. Seperti itu. Nah, sebaiknya apa nih yang harus dilakukan masyarakat apabila hal ini terjadi? Apabila hal ini terjadi, maka sudah saatnya kita prepare. Tidak ada kata terlambat. Ya? Nah, tidak ada kata terlambat. Sebentar lagi kita sudah menghadapi awal musim penghujan. Jadi sebelum awal musim penghujan aja sudah ada kemarau basah. Berarti sudah dikasih ujian duluan sebetulnya. Kita prepare dulu, prepare dari sisi intensitas hujannya. Berarti mulai dari drainase dan semuanya, selokan dibersihkan. Terus terkait dengan itu kalau hujannya, terkait dengan angin kencangnya, maka kita harus prepare bukan menebang habis, tapi merapikan pohon-pohon yang besar dan tinggi, mana yang tidak perlu, mana yang sudah lapuk, dan itu yang perlu minimal untuk mengurangi risiko terjadinya pohon tumbang. Itu satu. Terus yang kedua, dari sisi banyak papan reklame kan di wilayah Jabodetabek, itu mulai preventif terkait dengan sudah saatnya kita kencangkan dan sebagainya, pemeliharaan dari sisi itu. Oke, ini kalau bisa dibilang sekarang masyarakat khususnya di ibu kota juga sudah mulai waspada karena beberapa kali hujan saja sudah banyak air yang menggenang ya Pak ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah ini menjelang akhir tahun dan awal tahun ini memang waktu yang rentan untuk masyarakat khususnya di ibu kota untuk berpikir bahwasanya oke, ini adalah waktu-waktu yang sangat kritis untuk intensitas hujan yang tinggi. Apakah memang akan ada intensitas hujan yang besar di akhir tahun dan awal tahun 2017 nanti? Oke. Ini yang menarik, ini pancingan saya dan jangan sampai kejadian. Tapi minimal BMKG memberikan data yang ada. Kalau berdasarkan data sementara, sampai 6 bulan ke depan, itu memang intensitasnya masih relatif cukup tinggi. Sekarang kalau secara bulanan seperti itu, secara hariannya kita akan update terus-menerus.
terkait dengan hal itu biasanya tanpa mengurangi mendahului yang di atas. Jadi dengan kondisi normal saja itu banyak kejadian-kejadian. Apalagi kalau ditambah anomali. Makanya kita harus prepare dari sisi bencananya itu. Prepare dari sisi itu. Karena kalau kita bicara wilayah Jabodetabek, intensitas hujan itu hanya salah satu. Salah banyaknya berkaitan dengan tata kelola. Tata kelola, tata guna lahan, semuanya ada di situ. Itu kalau bicara dari sisi baru intensitas hujan dan tata kelola. Ditambah lagi kalau berbarengan dengan biasanya pasang surut air laut, rob. Nah itu akan sedikit ada hambatan. Kalau rob itu ada waktu-waktu tertentu. Harapan kita adalah tidak terlagi banjir. Semoga ya. Semoga. Dan Harapan kita seperti kalaupun itu. memang terjadi bencana apapun, semoga masyarakat lebih waspada dan tetap mendengarkan informasi yang secara akurat diberikan oleh BMKG ya Pak. Terima kasih Pak Hari atas kesempatannya. Baik, kalau gitu pemirsa, kami masih akan memberikan beragam informasi menarik untuk Anda sesudah segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Kembali bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, untuk bisa menerapkan teknologi informasi bagi para penyandang disabilitas, salah satu perusahaan teknologi informasi, dokumentasi, dan komunikasi di Indonesia menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi kepada 10 penyandang disabilitas binaan YPAC Nasional. Beginilah antusiasme para penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan teknologi informasi dari salah satu perusahaan teknologi informasi, dokumentasi, dan komunikasi di Indonesia. Sejak hari Senin 25 Juli 2016 lalu, pembekalan materi secara teori maupun praktek disampaikan kepada keempat remaja penyandang tunarungu, 4 remaja penyandang autisme, dan 2 remaja yang memiliki keterbatasan fisik. Ke-10 orang penyandang disabilitas binaan Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau YPAC Nasional ini mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai teknologi informasi, seperti pengetahuan dasar komputer, perangkat keras, perangkat lunak, percetakan, jaringan komputer, hingga sistem informasi komputer atau laptop. Dengan didampingi oleh beberapa pelatih, pembinaan materi yang berlangsung dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore ini menjadi pembekalan tambahan bagi para peserta perlombaan teknologi tingkat internasional bagi para penyandang disabilitas beberapa waktu lalu. Menurut Arifin Pranoto, pelatihan teknologi untuk para penyandang disabilitas angkatan pertama ini didasari akan adanya kebutuhan teknologi yang semakin meningkat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, tak terkecuali untuk penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas ini, mereka bukan hanya orang yang dilupakan. Mereka ini banyak sekali yang ternyata mempunyai kapabilitas untuk mengerti IT sama besarnya dengan masyarakat biasa. Pelatihan teknologi ini disambut positif oleh para peserta. Salah satunya adalah Orisa Pradito, penyandang autisme yang pernah menjuarai IT perseorangan nasional dalam Global IT Challenge tahun 2016 ini, merasa senang karena dapat memahami perkembangan teknologi yang semakin modern. Jadi manfaat yang saya dapat itu adalah mampu mengenal segala teknologi yang berbasis komputer dan lebih canggih, serta kemampuan untuk menjadi perkembangan teknologi modern dan memodernisasi sosial untuk kaum disabilitas terhadap pengguna jasa media digital. Tidak hanya itu, Kurnia Koirul Chandra, remaja tunarungu yang menjadi juara umum IT nasional tahun 2016, melihat bahwa pelatihan ini menjadi motivasi bahwa remaja penyandang disabilitas juga mampu disejajarkan dengan remaja non-disabilitas. Aku disabilitas
Pelatihan yang diharapkan bisa menjadi bekal dalam menunjang karir dan masa depan remaja penyandang disabilitas ini masih akan berlangsung hingga Jumat 5 Agustus 2016 mendatang. Dona Puspita, Irwan Fauzi, DAI TV. Ya, ini menarik sekali ya Loren, karena memang melalui pelatihan teknologi informasi seperti di tayangan tadi ini para penyandang disabilitas juga diberikan kesempatan untuk berkembang dan semakin mahir dalam memanfaatkan teknologi. Betul sekali, Matt. Dan sosok penting yang membantu para penyandang disabilitas untuk memahami materi pasti salah satunya adalah pelatihnya. Betul. Ya, karena dibutuhkan keterampilan khusus dalam mengajar para penyandang disabilitas. Nah, bagaimana sosok pelatih teknologi informasi tersebut? Berikut liputannya. Tidaklah mudah menjadi seorang guru, terlebih jika murid yang dibimbingnya membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan yang dialaminya. Ya, inilah yang sedang dilakoni Wanda Sudrajat, seorang pelatih dan konsultan dalam bidang teknologi informasi sejak 8 tahun silam. Berbicara dan menjelaskan mengenai seluk-beluk komputer adalah kegiatan yang sudah biasa bagi dirinya. Lebih dari 300 peserta pelatihan pun pernah dibimbingnya, dan kini ia sedang melatih ke-10 para penyandang disabilitas untuk lebih mengenal mengenai teknologi informasi. Pria berusia 36 tahun ini memiliki metode tersendiri agar para remaja berkebutuhan khusus mampu menyerap apa yang disampaikannya. Diakuinya, ini adalah tantangan tersendiri, di mana Wanda harus lebih bersabar dan memberikan perhatian yang lebih kepada setiap individu yang diajarinya. Ya, ada visual, ya tentunya lebih menjelaskan ke ya dengan video gitu ya. Terus kiranya ya antara teman satu yang bisa menjelaskan, mereka akan jelaskan gitu loh ya. Semacam kayak teaching method ya, peer teaching method ya. Jadi sama teman bisa menjelaskan ke teman yang lainnya seperti itu. Walau mengalami sedikit kesulitan saat penyampaian materi, namun Wanda tetap semangat dalam membagikan ilmu. Karena baginya, ini adalah ladang amal yang sekaligus dapat membantu mencerdaskan anak bangsa. Bahkan pria yang menuntaskan pendidikannya sebagai sarjana sistem informasi ini mendorong agar peserta didiknya untuk bisa melanjutkan rantai berbagi ilmu ini kepada orang yang berada di sekelilingnya. Jangan berhenti untuk belajar, berinovasi, terus berkembang ya tentunya. Semoga bermanfaat, kiranya ilmu yang sudah kami berikan bisa diamalkan. Ya, bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini tentunya. Tak memandang bulu mengenai siapa yang diajarinya, Wanda tetap berbagi ilmu dari pengetahuan yang dimiliki. Ya, inilah bentuk dedikasi tinggi Wanda pada bidang pendidikan dan bidang teknologi informasi. Dona Puspita, Irwan Fauzi, DAI TV. Ya, ternyata bukan cuma pelatihnya saja yang hebat nih Loren, karena memang para penyandang disabilitasnya juga berprestasi. Salah satunya adalah Eci Pramitasari, walau harus beraktivitas hanya dari kursi roda pemirsa. Ia bisa mendapatkan juara dalam Global IT Challenge tahun 2014 dan 2015. Lalu seperti apa sosoknya? Berikut liputannya. Belajar, bermain, bersosialisasi, hingga mengendarai motor sendiri. Ya, inilah keseharian Eci Pramitasari, penyandang disabilitas berusia 24 tahun yang terlihat mandiri walaupun harus berada di kursi roda. Eci tidak pernah menyesal ketika ia harus kehilangan indera perasa setengah dari tubuhnya akibat kecelakaan yang dialaminya saat masih duduk di bangku SMA. Cedera tulang punggung yang dideritanya saat terpelanting dari motor membuatnya harus beraktivitas dari atas kursi roda hingga saat ini. Namun ia tidak pernah merasa rendah diri, karena ia bisa membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Kalau nyesel nggak pernah, justru malah merasa beruntung aja gitu, masih bisa dikasih hidup di kesempatan kedua kalinya rasanya, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, tapi justru rasanya ini kayak kesempatan kedua buat mungkin aku memperbaiki diri, buat bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Justru malah beruntung gitu, kalau nggak aku duduk di kursi roda atau menjadi disabilitas, mungkin aku nggak akan bisa ada seperti saat ini gitu. Mensyukuri keberadaannya dari kursi roda, inilah prinsip yang selalu dipegang anak pertama dari 4 bersaudara ini. Karena walau dalam keadaan yang terbatas, ia tetap bisa berprestasi di kancah internasional. Eci berhasil menyabet juara 3 kategori e-design dalam Global IT Challenge tahun 2014 di Korea dan juara 1 lomba poster se-Jakarta di tahun 2015.
Selain itu, Eci juga mengikuti kejuaraan Global IT Challenge tahun 2015 di Indonesia dan mengikuti berbagai macam conference internasional hingga membawanya menjadi sosok motivator yang rutin diundang dalam sesi sharing di Wisma Cesir, Wisma bagi kaum difabel. Walau masih harus menjalani serangkaian terapi dan pengobatan, Eci memiliki semangat belajar dan kemauan yang tinggi untuk maju. Terbukti saat Eci mampu mengendarai motor yang ia modifikasi sendiri demi menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Saat ini, ia masih berstatus sebagai mahasiswi semester 3 jurusan manajemen bisnis di salah satu universitas ternama di Indonesia. Pengennya sih harapannya supaya orang-orang nggak nilai sebelah mata ya disabilitas. Kebanyakan orang nilai disabilitas apa sih gitu, disabilitas nyusahin gitu. Kebanyakan orang berpandangan miring gitu ya. Justru dengan orang berpendapat seperti itu justru rasanya pengen semakin memotivasi diri untuk terus jadi lebih baik dan membuktikan kalau misalnya disabilitas juga bisa gitu. Banyak hal yang masih bisa kita lakuin gitu. Jadi jadikan keterbatasan itu bukan sebuah halangan untuk mencapai sebuah kesuksesan gitu. Berkat kemandirian serta kegigihannya ini, Eci dijuluki sebagai Lady Biker, wanita tangguh yang tidak kalah dengan keterbatasan fisik yang dialaminya. Eci pun berharap teman-teman sebayanya yang juga memiliki kebutuhan khusus dapat berpikir positif dan mau bersama berjuang demi meraih cita-cita. Dona Puspita, Irwan Fauzi, DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata saya Loren Evelyn. Dan saya Raden Madlia, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.